sore hari tadi itu ada respon dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi penjahat nasab yang mengobok-obok nasab Pak Andi yang suci dan mengajak-ajak nasab Arwah Songo yang mulia. 3. Sudah. Yang ketiga, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping dan bantai serta usir habaib maupun Pak Andi, mempersekusi acara habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang dengan gerakan anti Arab lewat cara-cara rasis dan fasis. 4. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut telah melakukan berbagai propaganda licik dan jahat untuk membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 5. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut yang mengata-ngatai kita ini monyet, kalau kami hitung itu ya berkali-kali ya di depan jamaahnya, dan mengajak perang dengan kita, ingin menumpahkan darah. Padahal sesama umat Islam itu haram menyakiti, menzalimi, merampas hak hartanya, keluarganya, darahnya, kehormatannya. Tetapi ini dilakukan oleh seorang Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kalau menurut saya, tangkap saja beliau, masukkan saja ke penjara lagi, karena ini berbahaya, akan mengadu domba anak bangsa, akan berperang bukan dengan musuh negara, musuh agama, tetapi perang saudara. Berbahaya. Saya melihat langsung beliaunya memakai surban warna hijau, seakan-akan sudah saatnya perang. Padahal kita selama ini perang dengan data untuk mencerdaskan anak bangsa tentang pemahaman agama dan membentengi akidah umat Islam Indonesia. Bukan karena apa-apa, karena siapa-siapa, hanya lillahi ta'ala kami lakukan ini semua. Tapi apa balasannya? Inilah nanti jika ada kekuatan dari Amerika, di antara mereka ada dikasih senjata, maka akan jadi perang saudara seperti Suriah dan Yaman sana. Lebanon sudah reda, Irak, Libya, Mesir, Tunisia sudah jeda, tapi malah justru di Indonesia ini mereka mau bikin gara-gara. Ini harus segera direspon ya, karena lidahnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini berbahaya bagi keamanan bangsa. Kalau toh misalkan ya nggak mampu menjawab data yang kami lemparkan kepada mereka, kami sampaikan kepada mereka, ya harusnya ngajak islah gitu loh. Taslim islah, taslim taslam, taslim aslam taslam. Menyerah maka selamatlah dan meminta maaflah. Jangan malah justru menframing dengan sesuatu yang membawa madharah, bukan maslahah terhadap ummah. Kasihan ummah. Umat Islam Indonesia, warga negara Indonesia saat ini harus mengencangkan perutnya, berpuasa sekaligus menahan himpitan ekonominya. Jangan ditambahi lagi dengan ucapan kata-kata yang mengadu domba. Seperti itu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Aura wajah panjenengan sudah tidak mencerminkan aura mukmin muslim yang beragama, beriman,
rahmatan lil alamin, tetapi penuh dengan aura, ya, aura gelap, aura api amarah yang luar biasa. Pengikut fanatik Anda yang tidak tahu apa-apa akan terhasut. Nantinya akan mengadu domba seluruh anak bangsa sesama umat Islam juga. Kalau ngajak perang, perang sekarang ini harusnya kesatria, satu lawan satu saja. Jangan melibatkan anak buah kita. Kasihan nanti 6 santri Anda terbunuh sia-sia gara-gara perilaku Anda, ucapan hasutan Anda, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kami masih menghormati Anda sebagai sesama mukmin muslim. Dan kami sudah menyarankan kepada Yai Haji Muhammad Fuad Riyadi yang mengatakan kirdun kepada Sis Al-Jufri, dan beliau sudah melakukannya dengan elegan. Ya, bukan merendahkan dirinya ulama pribumi kita Nusantara di hadapan mereka, tidak, tetapi dengan elegan. Ya, harus dicontoh oleh mereka. Berapa ratus dan ribu kali kami dihina-hina, tidak pernah ada ucapan kata-kata yang keluar dari mulut mereka meminta maaf pada kita. Dan bahkan sore tadi ketika masih kondisi berpuasa, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab masih mengeluarkan kata-kata monyet kepada kita-kita semua, ulama-ulama pribumi kita. PWI LS itu semua monyet-monyet semua, yang fasis, rasis, termasuk ya saya, Kiai Imad dan kawan-kawannya semua, wis pokoknya Kabaji Roma Irama semua rasis, fasis, monyet-monyet semua. Ya Allah, ajaran apa ini? Saya mengelus dada dan menyendarkan kepala saya. Bagaimana ada orang yang mengaku beragama, yang dielulukan sebagai Al-Imamul Akbar, imam besar Indonesia, tapi akhlak, perilaku, ucapannya tidak agamis, ya, tidak menenteramkan, menenangkan hati pendengar dan penglihatnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok masih ada manusia seperti ini? Nah, inilah gambaran, ya, gambaran dari klan Ba'alawi itu, ya, seperti ini, seperti ini. Ini adalah bukti. Selain data yang kami sampaikan selama ini, ada bukti nyata. Ternyata ya begini ini, gitu loh. Kalah diskusi, debat, menampilkan data referensi, mainnya framing adu domba terhadap umat ini. Ya begini ini yang merusak bangsa dan negara, khususnya agama Islam kita ini. Berbahaya ini, mohon maaf. Pak Kapolda, BIN, intelijen, semua, itu juga Kapolri untuk segera menindak ini. Mohon, ya, dikasih teguran atau panggilan. Oleh sebab itu kami wanti-wanti kepada Ormas Keagamaan NU, MUI, Muhammadiyah untuk bersatu bersama. Ayo mengaji bersama, ya, kitab-kitab karya mereka, sekaligus cek data referensi kitab nasab mereka, supaya umat Islam Indonesia ini tidak mudah, ya, ditipu, dibohongi, dibodohi oleh mereka, dalam rangka turut serta mencerdaskan bangsa. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Videonya itu, ya Allah, kok ada manusia Indonesia seperti ini. Lah inilah dulu kenapa kok Yaman itu perang saudara sampai sekarang, ya enggak dulu. Enggak hanya dulu saja, sekarang ya masih. Ya kayak gini ini. Dijak rukun bareng, dirangkul malah tambah mukul. Diingatkan malah tambah melawan. Nah ini, ya Allah,
Rizik Syihab anti nasihat kalian saudara dari PC Hitam Pak Ahmad Ghufroni, bismillah niat ngaji nggih sami. Kita kan niat ngaji gitu loh. Ada kitabnya Uqudul Almas ini kan kitab mereka gitu loh. Kenapa kita bongkar-bongkar kok malah mereka marah semua, itu bagaimana gitu loh. Ya harusnya islah, sudah saya menyerah, aslim taslam, menyerahlah maka kalian akan selamat dan kami akan menjadi manusia pemaaf. Contoh Romo Kiai ya Kang Mas ya Gus Fuad Riyadi dengan elegan minta maaf atas ucapan Kirdun terhadap Sis Al-Jufri, tapi malah justru di framing lagi gitu loh, di framing dan dibalas dengan cacian, rasis, fasis ya. Ya Allah, ada manusia seperti ini itu loh. Saya itu kadang-kadang heran ya, kok ada produk manusia yang terlahir seperti ini gitu loh. Seorang imam ya, seorang habib dari markas Syihab. Kang Mas Rizik Syihab, sadarlah Kang Mas, jangan korbankan bangsa ini. Dulu Ahmad Aidit bin Abdullah Aidit Bangka Belitung sebagai corong utama dan pertama Partai Komunis Indonesia ya seperti panjenengan ini ucapannya dulu mengaku waduh, akhirnya perang saudara, 200.000 nyawa melayang sia-sia, perang saudara. Kok jenengan mau mengulanginya lagi itu bagaimana Kang Mas? Istighfar. Fungsi sholat Anda, puasa Anda itu di mana? Sholat itu hablum minallah, Allahu Akbar, ditutup dengan hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullah. Sebarkan, tebarkan kedamaian di sekelilingmu. Assalamualaikum warahmatullah. Sebarkan, tebarkan keselamatan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di sekitarmu. Itu sholat Mas. Lalu masukkan ke dalam inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Salat Kang Mas, istighfar. Ya Allah, saya itu kadang-kadang ngelus dodo gitu loh. Kok ada produk manusia seperti ini itu kadang-kadang itu saya itu ngelus dodo. Ya Allah, padahal selama ini kami tidak pernah itu ya, usir mereka. Babi enggak pernah saya. Enggak pernah saya menghindari itu. Ini keilmuan. Ya, bukan kebencian, atas dasar keilmuan. Ya, kalau memang menantang seperti itu, ya kita lawan satu saja lah dengan saya. Kalau memang gulat di tengah Monas misalkan ya, nggak terlaksana ya, ayo dengan serang-serangan hizib lah ya. Saya punya hizib Nasor, hizib Bahr ya, hizib Al-Ghazali ya. Ya itu ayo kita serang-serangan aja, itu aja. Sekalian itu. Santai-santai. Lah santai-santaitan. Ya mana yang menang, mana yang lebih diterima oleh Allah doanya silahul mukmin itu. Ya. Biar selesai masalah bangsa ini. Daripada mengorbankan sesama anak bangsa, okay. Ucapan monyet-monyet kalau nggak percaya dengan dengar sendiri, dikira nanti itu saya fitnah. Dalam kaidah mereka kalau sudah memakai imamah hijau itu siap perang. Tapi jawaban saya tidak. Kalau saya siap perang, keris sengkelat kiai warisan leluhur saya taruh di depan. Saya tidak berpakaian seperti ini. Saya akan berpakaian seperti pakaian Sultan Agung ing Mataram, Sayyidin Panatogomo. Tapi tidak. Karena apa? Sesama umat Islam itu tidak boleh berperang. Tidak ada hubungannya dengan politik. Kalau sahabat Utsman terbunuh, sahabat Umar terbunuh, sahabat Ali itu gara-gara politik kan ya. Lah aku ini apa nih, orang politik, saya bukan bupati, bukan gubernur yang memiliki kebijakan, hanya mencerdaskan umat Islam itu. Gitulah Kang Mas. Ayo damai. Ya, bareng-bareng ayo kumpul, duduk bersama, ngopi lah. Saya nggak ngerokok, ayo ngopi bareng. Ngaji bareng ya. Kitab Uqudul Almas ini membahas tentang bagaimana sejak leluhurnya dulu itu ngata-ngatai leluhur kita gitu loh. Torekoh Naqsabandiyah Qadiriyah di Jawa, Sumatera, di Zanzibar, Somalia ya. Itu Torekoh Syaitoniyah. Dan ada kitabnya. Lah kalau saya fitnah itu ya sudah masuk penjara saya. Dosa Kang Mas, dosa besar. Jadi kami nasihati Kang Mas Rizik Syihab ya, Kiai Muhammad Fuad Riyadi sudah minta maaf, tapi tolong tetap diproses karena saya sudah menyiapkan bahwa Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri itu ada ajarannya yang menyimpang dari agama. Dan saya sudah siapkan datanya. Ini datanya sudah saya siapkan. Yang versi Arab
dan versi Indonesia. Sudah saya siapkan. Ya. Jadi jangan membela membabi buta, wahai para alumni Al-Khairat, Malu, Sulawesi Tengah, Minahasa dan sekitarnya. Jangan, kita adu data, gitu loh. Inilah kekayaan Islam. Ya. Jangan adu otot, adu data, jangan adu okol, adu akal, gitu loh. Al-insan, ya, itu ahsani takwim, ya, bukan seperti al-hayawan, ya. Kita ini manusia yang berakal, sebaik-baik ciptaan Allah, gunakan kelebihan kita. Itu. Jadi sudah kami siapkan siapa sebenarnya Sis Al-Jufri itu, gitu loh. Lah, kan beberapa kali sudah diusulkan gagal menjadi pahlawan nasional. Kan sudah dikasih gelar guru tua sekaligus dapat lencana Mahaguru ya pada tahun 2010 yang lalu. Mau nuntut apa lagi? Ya kan? Dikasih hati ngerogoh rempela. Gitu loh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang saya hormati. Ya sebagai seorang mukmin muslim menasehati, panjenengan saya nasihati, turunkan tensi, intonasi ucapan panjenengan seperti ini tadi. Istighfar yang banyak, memohon ampunlah kepada Allah supaya bisa hidup damai di Indonesia. Jangan kamu ciptakan ya kerusuhan di Indonesia. Saya melihat jenengan seperti itu menangis saya. Menangis, benar-benar menangis. Kok ada orang yang ngaku Islam, ya sholat, ya puasa, ya umroh, ya haji, perilakunya seperti ini, lisannya yang terbiasa membaca Al-Quran digunakan hanya untuk menipu, memperdaya, mengadu domba. Eman-eman Kang Mas sudah tua, buat untuk membaca Al-Quran saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya sempat menangis. Bukan berarti tidak berani, jangan menantang Kiai Ibu. Jangan menantang Kiai Ibu. Habis kalian. Tapi kami masih sadar bahwa jenengan itu muslim, mukmin. Dilarang untuk menumpahkan darah, ya, ngumbar keperawiran, ya, hartanya dirampas dan lain sebagainya.